Halo, Texusius. Senang sekali ya kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Jadi bersama saya Banel Kausar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah pemungutan pajak. Nah, sebelum kita nanti masuk pada materi inti, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pajak. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib ya, kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Terus dilanjutkan lagi dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dasar pemungutan pajak itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya pada pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan pengertian tersebut ya ada beberapa ciri melekat yang ada di dalamnya bahwa pajak di sini bersifat memaksa ya. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan ya telah diatur terkait dengan pemungutan pajak, maka kita sebagai seorang warga negara wajib untuk melakukan pemenuhan. Ya, jadi kita harus mematuhi. Nah, kalau nggak patuh gimana? Kalau nggak patuh, karena ini sudah diatur dalam undang-undang, maka akan ada sanksi yang dikenakan. Maka di sini bersifat memaksa tadi ya, karena ada konsekuensi yang akan kita terima jika kita tidak melakukan pemenuhan. Terus yang kedua, yaitu tidak menerima imbalan jasa. Ya, jadi pajak ini berbeda ya dengan pungutan-pungutan yang lain ya, seperti iuran dan retribusi, karena pembayaran pajak memang secara langsung tidak bisa kita terima manfaatnya. Yang ketiga ada dipungut oleh negara ya, jadi ada lembaga resminya ya pemungutnya. Terus yang keempat digunakan sebagai alat tujuan negara. Ya. Nah, di sini ada sosok Benjamin Franklin ya yang dijuluki sebagai bapak pendiri Amerika Serikat ya pada masa revolusi. Nah, beliau sempat ya mengeluarkan sebuah kutipan yang menyatakan bahwa di dunia ini itu tidak ada yang pasti kecuali pajak dan kematian. Nah, kenapa ada sebuah kutipan tersebut? Nah, ini coba kita lihat ya nanti. Seperti apa sih pajak ini kok sampai disebut oleh Benjamin Franklin sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, sebelumnya ya, jadi sejarah pemungutan pajak itu gimana sih kok tiba-tiba ada yang namanya pemungutan pajak? Jadi sesuai dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau ya, yang menyatakan bahwa alasan berdirinya suatu negara ya, yakni menyatakan bahwa negara sebagai organisasi yang timbul atas perjanjian masyarakat atau kelompok sosial di mana hak-hak rakyat diserahkan kepada penguasa guna melindungi hak-hak rakyat itu sendiri. Nah, jadi sebelum terbentuknya konsep negara, ya kita ini terbagi atas individu-individu tadi. Nah, akhirnya individu-individu tadi ya bergabung ya menjadi sebuah komunitas ya di mana di dalam komunitas tersebut tentunya harus ada pihak yang mengatur mengenai kepentingan bersama tadi. Nah, gimana caranya untuk mengatur kepentingan bersama? Akhirnya muncullah konsep negara tadi ya. Jadi hak-hak dari masyarakat, dari individu tadi akhirnya diserahkan kepada negara, ya kepada penguasa. Nah, tujuannya apa ya? Untuk melindungi hak-hak rakyat itu sendiri. Ya, jadi negara di sini mengemban tugas. Ya, untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk bisa memberikan pelindungan kepada masyarakat. Nah, untuk menjalankan fungsi negara, ya fungsi pemerintah, yaitu memenuhi kebutuhan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, nah maka diperlukan adanya sebuah sumber daya ya. Karena untuk melindungi masyarakat, untuk mensejahterakan, untuk memberikan pelayanan, untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, di sini perlu adanya sumber daya. Nah, sumber daya ini diperoleh dari mana? Nah, sumber daya ini diperoleh melalui kontribusi rakyat sebagai bagian dari negara yang dibentuk dalam suatu hukum yang mengikat atau dikenal dengan hukum pajak. Nah, jadi di sini antara kewajiban negara untuk bisa memakmurkan rakyatnya itu juga terkandung kontribusi dari rakyatnya itu sendiri. Gitu. Nah, kita tahu deh dari sini bahwa korelasi kenapa sih kok akhirnya muncul pajak, ya kan itu tadi ya, munculnya kebutuhan akan perlindungan ya bagi suatu komunitas, di mana penyediaan perlindungan tadi, jaminan ya oleh sebuah komunitas tadi, ya harus dibarengi dengan adanya sumber daya.
Nah, sumber daya tersebut salah satunya itu berasal dari kontribusi masyarakat tersebut ya, atau biasa dikenal apa atau kita kenal sekarang dengan nama yaitu pajak. Nah, itu tadi ya terkait dengan sejarah munculnya pemungutan pajak. Nah, terus gimana kalau di Indonesia? Jadi sebenarnya di Indonesia itu telah mengenal pungutan sejenis pajak ya bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat kita itu telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Jadi zaman dulu ya, zaman kerajaan itu masyarakat ya atau rakyat itu punya kewajiban ya untuk memberikan seserahan kepada raja. Nah, biasanya serahannya ini selain dalam bentuk uang, itu juga dalam bentuk barang ya, hasil pertanian dan semacamnya. Namun di sini perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan, karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan, dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Nah, cuma bedanya, kalau dulu upeti ya bisa jadi dikelola oleh raja ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau sekarang ya pungutan pajak ini dipungut oleh negara sebesar-besarnya nanti adalah untuk kepentingan umum atau kemakmuran rakyat. Nah, lalu sumber-sumber penerimaan negara itu dari mana aja sih? Nah, kita tadi kan udah eh, belajar ya bahwasanya pajak ini adalah salah satu sumber penerimaan negara ya atau pajak ini adalah salah satu bentuk penyediaan sumber daya tadi untuk negara menjalankan fungsi pemerintahannya. Nah, sumber penerimaan negara yang lain itu ada nggak sih selain pajak? Nah, di sini sumber penerimaan negara selain pajak ada banyak sebenarnya ya. Ada kekayaan alam, ya, ada bea dan cukai, ada retribusi dan iuran, ada utang luar negeri, ada sumbangan atau hibah, ada laba BUMN dan sumber-sumber lain. Nah, memang di sini untuk sumber penerimaan negara itu bisa bersumber dari banyak hal ya. Tapi perlu kita ketahui ya khususnya ini di Indonesia bisa kita lihat bahwa di sini jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dengan jumlah penerimaan negara yang bukan melalui dari pajak itu selisihnya sangat besar sekali ya. Nah, misalkan di sini ya berdasarkan data saya contohkan misalkan untuk tahun 2023 ya penerimaan negara yang berasal dari pajak itu jumlahnya adalah sekitar 2.000 triliun. Nah, ini dibandingkan dengan penerimaan lain yang bukan dari pajak itu hanya sebesar 400 triliun saja. Nah, ini kan berarti bisa kita bayangkan ya, bahwasannya penerimaan negara yang dari pajak ini ya sangat penting ya bagi negara Indonesia. Nah, ini bisa dibayangkan misalkan penerimaan pajak kita terganggu, ya maka bisa jadi fungsi pemerintahan kita juga akan terganggu ya. Gitu. Bagaimana sistem pembelanjaan pegawai, ya, penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, ya, subsidi itu akan terganggu ya karena sumber penerimaan di sini ya setiap tahun itu didominasi dari pajak. Nah, oleh sebab itu setelah kita tahu tadi ya jumlah penerimaan negara ya, terus juga penerimaan pajak kita, terus fungsi pajak ini apa sih sebenarnya? Nah, fungsi pajak ini dibagi menjadi dua ya. Itu yang pertama fungsi budgeter. Jadi fungsi pajak budgeter ini maksudnya adalah sebagai sumber pendapatan negara. Nah, jadi bagaimana negara tadi ya untuk bisa menjalankan fungsinya yaitu harus punya yang namanya sumber daya. Nah, berarti pungutan pajak di sini itu digunakan sebagai sumber penerimaan dari suatu negara. Ya, memang untuk menghimpun dana dari masyarakat tadi, menghimpun sumber daya. Terus yang kedua, pajak itu selain digunakan sebagai sumber negara atau sumber pendapatan, ya, pajak itu digunakan sebagai alat kebijakan. Ya. Jadi untuk mengatur. Misalkan, contohnya kemarin sempat ada kebijakan insentif pajak pembelian mobil. Nah, tujuannya apa pemberian insentif tadi kebijakan pajak? Tujuannya adalah untuk mendorong industri mobil, mendorong perekonomian kita. Atau misalkan kemarin pemerintah mengeluarkan insentif pajak UMKM misalkan. Nah, berarti di sini pajak bukan hanya untuk menghimpun dana, tapi juga untuk mengatur tadi gimana caranya untuk bisa menstabilkan perekonomian. Nah, manfaat-manfaat apa sih yang bisa diperoleh ya, terkait dengan kebijakan pajak? Yang pertama adalah anggaran ya, jelas karena ini terkait dengan sumber penerimaan negara. Yang kedua adalah kebijakan ya, alat kebijakan di sini adalah untuk mengatur tadi ya tujuannya. Terus yang ketiga adalah untuk stabilitas, ya. Jadi peningkatan stabilitas politik dan ekonomi, misalkan pemberian insentif kepada investasi luar negeri gitu misalkan. Nah, ini diberikan kemudahan misalkan.
untuk investasi di Indonesia. Nah, ini untuk menstabilkan ekonomi dan politik tadi. Dan yang terakhir adalah redistribusi, ya, jadi menekan kesenjangan sosial. Jadi harapannya pungutan pajak tadi itu bisa mengambil daya beli masyarakat yang berpenghasilan tinggi supaya nantinya manfaatnya bisa diberikan kepada masyarakat dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada fungsi redistribusinya. Nah, terus apa peran pajak dalam pembangunan? Ya, kita tahu bahwasanya pajak itu digunakan salah satunya sebagai penerimaan negara, itu sebagai sumber daya ya bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Ya, apa fungsi pemerintahan? Ya tadi harus bisa menyediakan jaminan keamanan, perlindungan, ya, terus kesejahteraan, ya, di mana kewajiban tadi itu bisa dijalankan oleh pemerintah bila ada sumber daya yang ia miliki. Nah, berarti peran pajak dalam pembangunan ini sangat luar biasa ya, tanpa adanya penerimaan pajak, tanpa adanya uang pajak, maka bisa dipastikan bahwa pembangunan yang ada di negara kita ini akan berjalan tidak baik-baik saja. Ya, karena kita tahu penerimaan pajak itu masih menjadi penerimaan terbesar atau yang mendominasi dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan negara yang lainnya. Semoga melalui materi terkait dengan sejarah pemungutan pajak ini ya teman-teman ya kita sebagai seorang wajib pajak atau teman-teman sebagai calon wajib pajak nantinya memiliki kesadaran secara penuh ya bahwa kita sebagai seorang warga negara khususnya warga negara Indonesia ini punya kontribusi kepada negara. Oke, karena itu tadi materi tentang sejarah pemungutan pajak. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Tekstusias.